Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara mengelola database perusahaan dengan komputer akuntansi berbasis Accurate. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nebi Petra Abigail dengan NIM akhir 337. Perkenalkan, nama saya Monica Fadila Fata dengan NIM terakhir 327. Perkenalkan, nama saya Aisyah Reviani Putri dengan NIM akhir 336. Perkenalkan, nama saya Kencang Jona Reva dengan NIM akhir 330. Perkenalkan, nama saya Nadia Salia Rizwansyah dengan NIM akhir 38. Selanjutnya kami akan langsung saja memberikan sebuah tutorial. Selamat menonton. Halo semua, di sini saya atau kami akan menjelaskan bagaimana cara mengelola database sebuah atau suatu perusahaan dengan komputer akuntansi berbasis Accurate. Jadi yang pertama itu, jadi kita bisa login ke akun Accurate kita masing-masing. Di situ kita bisa, mungkin kalau yang belum mempunyai akunnya, kita bisa bikin akun dulu. Dan di sini saya sudah mempunyai akunnya, jadi saya tinggal login. Dan di sini kita membuat Accurate ini sesuai database yang sudah ditentukan. Kita yang pertama-tama ini ada di data usaha. Kita Pencet plus di sana, lalu kita bikin nama perusahaannya. Misalkan nama perusahaan sesuai database itu kita mau bikin PT Electric Fast. Okay. Terus ada bidang usahanya. Jadi Electric Fast itu kan bidang usahanya itu di komputer and electronics. Komputer dan elektronik. Jadi kalau sudah, tinggal kita buat data usahanya. Lalu kita bisa lanjutkan. Oke, di sini kan udah ada nama PT-nya, nama perusahaannya. Terus kita cari kategorinya. Kategorinya itu, sesuai database itu adalah distributor atau distribusi. Terus tentuin tanggal mulai perusahaan itu. Di sini tanggal mulai perusahaannya itu di tahun 2020 bulan Desember di tanggal 31. Oke. Kalau sudah, ini nggak usah diapa-apain, di Indonesia rupiah. Terus kita klik FIFO, first in, first out. Ini untuk metode biaya persediaannya. Kita menggunakan metode FIFO. Terus kita klik ini selanjutnya. Habis itu kita klik selanjutnya lagi, selesai. Terus ini datanya lagi diolah, mungkin agak sedikit lama, jadi bisa ditunggu saja. Oke. Kalau sudah, mungkin di sini ada yang kayak gini nih, apa ya namanya? Mungkin kayak ada suatu seperti ini bisa dihapus aja. Itu bisa dihapus saja, terus kita selanjutnya kita akan input data perusahaan. Kita klik di pengaturan, di sini ada banyak sebenarnya, ada banyak opsinya. Pertama-tama itu kita klik pengaturan, terus kita ke preferensinya. Input dulu data dari perusahaan ini. Tadi kan udah PT Electric Fast, terus kategorinya distributor, bidang usahanya computer and electronics. Terus nomor teleponnya itu ada di 0274 123 456 7. Begitu juga dengan faksimilenya itu juga sama, 0274 kalau faksimilenya itu 7554321. Oke. Terus emailnya itu info@sumbermaju.com. Tanggal itu udah benar. Periode akuntansinya Januari sampai Desember, di mana secara umum memang periode akuntansi itu dari Januari sampai Desember. Di sini ada alamatnya. Oke, di sini jalannya itu
Alamatnya itu di Jalan Setiabudi, nomor 7 sampai 8. Terus kotanya itu di DKI Jakarta, provinsinya di DKI Jakarta, Indonesia, kode posnya itu 12940 sesuai dengan database pada perusahaan tersebut. Terus kalau udah semua info perusahaannya itu dan alamatnya itu bisa kita simpan dengan simpannya di sini ya, teman-teman. Bisa kita simpan pada tombol simpan di sini. Sudah, jadi nanti untuk persiapan data atau melengkapi data perusahaan tersebut akan dilanjutkan atau dijelaskan lebih lagi kepada teman saya, Nika. Terima kasih. Setelah kita membuat data perusahaan, kita bisa memasukkan mata uang perusahaannya. Cara masukin mata uangnya itu bisa melalui klik perusahaan di sini, lalu pilih yang mata uang. Terus kita bisa lihat dulu di titik 3 yang warna hijau ini sudah ada yang rupiahnya ya, mata uang rupiah. Kita tinggal nambahin yang USD. USD kita bisa search di sini mata uangnya, lalu kita save dengan klik biru di pojok kanan. Kita cek datanya, di sini udah ada rupiah dan USD, US dollar. Setelah itu, kita bisa masukin pajaknya. Di sini kita langsung pilih yang titik 3 hijau di kiri atas. Terus klik di sini udah ada tertera pajak pertambahan nilai, di situ diklik aja. Lalu kita ubah persentase pajaknya menjadi 10%. Ini bisa menyesuaikan perusahaan masing-masing. Lalu kita di sini udah ada ya tipe pajaknya itu pajak pertambahan nilai, lalu akun pajak penjualannya itu pakaian keluaran, akun pajak pembeliannya itu pakaian masukan. Terus kita bisa save dengan klik biru di kanan atas. Di sini udah berubah presentasinya menjadi 10%. Data perusahaannya udah saya buat Excel-nya. Tinggal kita import ke akuratnya. Yang pertama itu kita bisa klik buku besar, lalu akun perkiraan. Kita bisa bikin datanya satu-satu di sini, tapi untuk memaksimalkan waktu ya, kita pakai cara yang cepatnya, itu dengan klik titik 3 hijau di kiri atas, kemudian import data dari Excel. Nah, dari sini di bawah ada gambar file. Kita bisa pilih gambar file tersebut, lalu pilih Excel yang udah dibuat sebelumnya, yang berisi data akunnya ya. Lalu unggah, lanjutkan. Jangan lupa klik lakukan update data jika sudah ada data ya sama pada database-nya itu, biar meminimalisir terjadinya gagal. Lalu lanjutkan. Sudah tertera 73 data berhasil diproses, yang artinya data kita sudah berhasil masuk di akurat. Kita bisa lihat di sini di akun perkiraannya, di sini saldonya udah masuk semua sesuai yang ada di data Excel yang kita buat sebelumnya. Yang pertama yang kita input adalah data pelanggan, di mana data pelanggan ini kita bisa pilih penjualan, lalu kita pilih menu pelanggan. Lalu, karena kita sudah memiliki datanya di Excel, kita bisa langsung pencet yang warna hijau ini. Kita pilih import data, import dari Excel, pilih filenya yang sudah dinamai dengan data pelanggan, lalu open, dan kita bisa pilih unggah. Setelah kita unggah, kita bisa langsung ke selanjutnya. Jangan lupa pencet checklist pada lakukan update data, lalu selanjutnya. Hasilnya di sini 6 data berhasil diproses, yang dimana semua datanya ya.
Oke, ini kita bisa lihat di sini pelanggannya ada siapa aja. Lalu selanjutnya adalah kita input data pemasok, di mana data pemasok ini ada di pembelian. Kita pilih pemasok. Sama dengan cara yang tadi, pilih yang warna hijau. Lalu kita import data, import dari Excel. Pilih file dari Excel. Data pemasok. Kita unggah filenya. Lalu kita pilih selanjutnya, jangan lupa untuk checklist, dan selanjutnya. Oke, berhasil, 5 datanya berhasil diproses, bisa dilihat lagi di bagian pemasok. Ini adalah pemasok-pemasoknya di yang hijau ini. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan barang. Sebelum kita memasukkan barang, kita harus ke gudang dulu untuk mengecek apakah gudang kita udah ada. Nah, ini udah ada cadangan. Aku mau ngasih tahu caranya kalau misalnya biasanya tuh yang muncul hanya gudang utama yang sudah ada. Caranya adalah kita buat data baru dengan nama cadangan. Lalu kita bisa sini, kita bisa simpan. Nah, setelah kita sudah memiliki gudang utama dan cadangan, kita balik lagi ke persediaan, kita ke barang dan jasa. Lalu kita masukkan barang dan jasanya sama seperti sebelumnya dengan cara mengimpor dari Excel. Kita pilih itu data barang. Unggah. Berikutnya, setelah itu kita checklist, import. Oke, jika sudah, kita bisa lihat di sini kalau semuanya sudah terinput. Setelah itu kita input. Yang pertama itu ada gedung, klik di mana saja lalu simpan. Lalu ada peralatan. Lalu yang terakhir ada kendaraan. Setelah itu akan muncul di sini. Nah, setelah itu kita memasukkan aset tetapnya di sini. Sama seperti sebelumnya, kita impor lewat Excel. Kita masukkan filenya. Data aset. Unggah. Setelah itu kita next. Oke. Kita impor. Maaf, tadi ternyata ada yang lupa dimasukkan, yaitu di kategori aset, kita tambah baru, yaitu tanah. Nah, kita kembali lagi ke aset tetap. Masukkan dari Excel. Baik, jika ada kegagalan data seperti ini, tidak perlu panik, langsung download aja, unduh data gagal, lalu saat kebuka Excel-nya kita hapus yang bagian error, lalu setelah itu kita save kembali, lalu kita kembali lagi ke Accurate Online dan mengimpor data kembali, seperti biasa dengan impor data, lalu memasukkan data, selanjutnya dan akhirnya akhirnya datanya berhasil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Naida Salihah Rizwansyah. Input data proses akhir bulan. Jadi yang pertama kita pilih menu perusahaan, lalu kita klik proses akhir bulan. Di sini ada data informasi yang harus kita isi, yaitu bulan dan tahun. Kita isi bulannya dulu. Kita isi dengan bulan Desember. Bulan Desember.
lalu tahunnya 2020. Selanjutnya, kita menyesuaikan nilai kurs apa yang ingin disesuaikan. Di sini ada US dollar dengan sebesar 15.000. Jadi, pada saat melakukan proses akhir bulan ini, kita bisa menyesuaikan nilai kurs apa yang kita gunakan, atau saat ini begitu juga dengan nilai mata uang lainnya. Lalu kita klik simpan. Lalu selanjutnya kita klik yang di pinggir data baru ini, yang warna hijau, untuk melihat jurnal penyusutan dan jurnal selisih kurs di bagian tab lain-lain. Oke, kita klik dulu. Kita klik tab yang lain-lain ini. Nah, di sini ada jurnal penyusutan. Di sini untuk melihat jurnal penyusutan pada aset tetap. Oke, udah balance. Dan juga selanjutnya, kita melihat selisih pada kurs yang dilihat di jurnal unrealized. Sekian, terima kasih. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Karin Syamjoana. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput transaksi yang ada di dalam perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput transaksi yang ada di dalam perusahaan ke dalam Accurate Online. Di sini saya memiliki 3 kasus, yaitu di mana kita diminta untuk menginput permintaan pembelian barang, kemudian purchase order, dan penerimaan barang. Mari kita praktekkan satu persatu. Yang pertama, permintaan pembelian barang. Pada tanggal 3 Januari 2021, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Yang pertama, ada TV LCD sebanyak 30 pieces, diminta pada tanggal 5 Januari 2021. Kemudian, lemari es 2 pintu sebanyak 20 pieces, diminta pada tanggal 5 Januari 2021. Kemudian, lemari es 3 pintu sebanyak 10 pieces, diminta pada tanggal 5 Januari 2021. Sekarang kita buka Accurate, kita pilih persediaan, kemudian kita pilih permintaan barang. Di sini tanggalnya kita masukin sesuai dengan tanggal yang ada di studi kasus ini, yaitu tanggal 3 Januari 2021. Tipe permintaan membeli barang, ini kita on, lalu kita pilih barang yang diminta. Di sini kita diminta TV LCD, lemari es 2 pintu, lemari es 3 pintu. Oke, kita pilih TV LCD, terus kita lihat nih, tanggal dimintanya itu tiga-tiganya 5 Januari 2021 ya. Untuk TV LCD, kita butuh 30 pieces, 20 pieces, dan 10 pieces. Oke. Kita 30 pieces, pastiin satuannya pieces ya. Setelah itu, kita input lagi. Caranya sama. Yang terakhir, oke, tiga-tiganya sudah kita input, lalu kita save. Kita lihat, sudah. Setelah itu, kita lanjut lagi ke kasus yang kedua, yaitu menginput purchase order. Pada tanggal 5 Januari 2021, perusahaan membuat pre-order atas Baik, lanjut ke kasus yang kedua, yaitu menginput purchase order. Pada tanggal 5 Januari 2021, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada Start Electronic Ltd dengan detail sebagai berikut. TV LCD sebanyak 30 pieces dengan harga satuannya itu 3 juta. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita ke pembelian, pesanan pembelian, lalu kita pilih pemasoknya, yaitu
Start Electronic Ltd. Oke, mata uangnya kita ganti menjadi rupiah. Tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal yang ada di kasus, yaitu 5 Januari 2021. Oke, terus kita pilih ambil. Lalu kita pilih permintaan. Cari permintaan yang sudah kita input, yaitu dan akhiran 03. Di sini, di kasus ini yang diminta cuman TV LCD sebanyak 30 pieces. Jadi, kita hanya centang TV LCD, yang lainnya kita hilangkan centangnya. Lanjut. Setelah itu, kita pencet TV LCD ini, lalu kita masukkan harga satuannya itu berapa, yaitu 3 juta. Jangan lupa untuk dicentang PPN-nya. Setelah itu kita pilih lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya. Di sini kita pilih alamat kirim, yaitu alamat yang sudah kita siapkan sebelumnya. Tanggal pengiriman, di sini kita diminta dapat diterima pada tanggal 6 Januari 2021. Jadi kita ubah tanggal pengirimannya jadi 6 Januari 2021. Oke, kalau sudah sesuai dengan apa yang diminta, kita klik simpan. Setelah itu kita lanjut ke kasus yang terakhir, yaitu penerimaan barang. Pada tanggal 6 Januari 2021, perusahaan menerima barang yang dipesan Star Electronic Ltd dan dikirimkan adalah sebagai berikut, yaitu TV LCD sebanyak 30 pieces dengan harga satuannya 3 juta dan surat jalannya 1028. Lalu ada info tambahan juga, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang utama. Oke, langsung kita praktekkan. Kita pilih pembelian, penerimaan barang. Kita pilih pemasoknya, yaitu Star Electronic. Jangan lupa diubah mata uangnya. Tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal yang di kasus, yaitu 6 Januari. Nomor diterimanya tadi 1028. Oke, terus kita pilih ambil. Kita pilih pesanan. Cari pesanan, yaitu ini sudah kita input tadi ya. Dan kita harus pastikan kalau ini sudah benar. Oke, kita pilih lanjut. Nah, di sini gudangnya sudah benar utama, sesuai dengan apa yang diminta. Semisal kita disuruhnya gudang cadangan, kita tinggal hapus aja, terus kita ubah ke cadangan. Tapi karena sudah benar ya tadi utama, jadi kita kembalikan ke utama. Oke, setelah itu kita ke info lainnya. Nah, di info pengiriman ini, pengiriman kita belum ada. Nah, sedangkan tadi di info tambahan, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Nah, jadi kita harus tambahin dulu. Kita ke perusahaan, lalu pilih pengiriman, kita masukin mobil box. Sudah, kita simpan. Karena kebetulan udah ada, jadi kita nggak usah ini lagi. Kita balik lagi ke penerimaan barang, kita pilih pengiriman, kita pilih mobil box. Lalu, jika sudah sesuai semuanya, kita klik simpan. Oke, kita lanjut ke kasus yang terakhir, yaitu menginput penerimaan barang. Pada tanggal 6 Januari 2021, perusahaan menerima barang yang dipesan Star Electronic Ltd yang dikirimkan adalah sebagai berikut, yaitu TV LCD sebanyak 30 pieces dengan harga satuannya 3 juta, dengan surat jalan 1029. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang utama.
Langsung saja kita praktekkan. Kita ke icon pembelian, lalu penerimaan barang. Di sini kita pilih pemasoknya yaitu Start Electronic. Jangan lupa mata uangnya kita ubah ke rupiah. Tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal yang ada di kasus yaitu 6 Januari 2021. Oke, sudah. Nomor diterima tadi 1029. Lalu kita lanjut ke opsi ambil, kita pilih pesanan. Sini kita ambil pesanan kita yaitu kiranya mobilan. Nah, pastikan kalau yang kita ambil ini, yang kita beli, itu udah benar. Kalau sudah benar, kita lanjut. Kita klik TV LCD. Nah, tadi di sini ada keterangan barang dimasukkan ke gudang utama. Nah, di sini udah gudang utama ya. Tapi kalau semisal awalnya tuh gudang cadangan, kita tinggal ubah aja ke utama. Nah, itu kita lanjut. Kita beralih ke info lainnya. Nah, di sini kan kita pengirimannya belum ada nih. Nah, kita kalau belum ada kita ke perusahaan pengiriman. Lalu, oh iya, karena di sini kan dimintanya menggunakan mobil box, jadi kita ketik mobil box. Terus cek simpan. Nah, sudah tersimpan. Lihat di list. Nah, tinggal ke pengiriman, kita pilih mobil box. Jika sudah semuanya, kita simpan. Kita lihat, ini udah ada ya. Nah, situ untuk kita mengetahui, kita bisa lihat di jurnal umum juga. List, nah, penerimaan barang dari Start Electronic. Sudah. Segitu aja penjelasan untuk mengenai input transaksi. Sekian dari kelompok kami, kiranya apa yang sudah kami jelaskan dengan memberikan tutorial bagaimana cara mengelola database perusahaan dengan komputer akuntansi berbasis Accurate bisa memberikan penonton semua yang sudah menonton mengerti cara mengelola database perusahaan dengan Accurate tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.